Di situ yang saya bilang, saya senang sekali ketika ada anak bilang, wah itu kayak mainan saya waktu kecil. Saya kalau gagal gawat ini kedua masa pertama gagal. Udah nangkuk. Oh, tapi boleh nih Bu. Bisa itu bisa kan? Masya Iya. 3 Bu, saya bisa pulang Bu dari sini. Kalau di sini kalau permainan ini ada nggak Bu melatih empati gitu, bisa nggak ya dari permainan-mainan yang dipakai ini? Ada jalan kembali untuk wujudkan mimpi. Satu kawan jadi berbilang, langkah kecil jadi sempurna. Bersama sedikit kita kembali. Ada jalan kembali. Not easy for happy. Ada jalan kembali untuk wujudkan mimpi. Satu kawan jadi berbilang, langkah kecil jadi sempurna. Bersama sedikit kita kembali. Sensi juga memerlukan mainan yang melatih stimulasi untuk koordinasi mata dan tangan. Koordinasi mata dan tangan Mata dan banyak tangan. Bu, kayak gini-gini nih semuanya koordinasi nih Bu. Kan misalkan ini mengambil bentuknya ya. Nah, ini koordinasi mata dan tangan. Dia saat melihat bentuk ini, kan kalau dia nggak mengkoordinasikan, dia mungkin bisa masuk kemana-mana, dia nggak akan masuk iya, nih. koordinasinya. Dia koordinasinya dimasukkan. Nah, banyak kalau mata dan tangan tuh sangat banyak. Banyak ya, sekali. mana lagi contohnya? Nah ya kayak gini-gini Ya, nih. ini waktu anak saya kecil sudah ada nih. Ya. Tapi modelnya lain. Ada karena selalu berkreasi. Berkreasi ya. Bosen kalau enggak kan? Iya. Pengusahanya apalagi bosen. Bikin itu dulu. Ini mana nih Bu? Nah kan mata dan tangannya mana, cari dong. Ibu kan udah. Oh iya, ini dia mata dan tangan ya, ketahuan deh ini dia mata dan tangan. Ketahuan ya orang kalau sobat beginner tahu saya itu intuiting, ya nggak detail. Oke, iya, sip. Gitu, Ini contohnya mana lagi nih Bu? Nah kalau yang mata dan tangan salah satunya ini ya Bu ya. Jadi dia kalau dia nggak konsentrasi ini sulit banget nih dikasih. Kebetulan saya lagi punya anak asuh ABK yang konsentrasinya begitulah ya, matanya belum bisa fokus. Nggak akan bisa ini masukin, nggak akan bisa. Tapi kalau misalkan dia udah bisa, dia akan senang kan masukin terus. Latihan buat dia tuh nggak bisa berlama-lama juga, pegal karena kondisinya kan mata dia kan lagi masih begitu-begitu kan. Nah, iya konsentrasi di sini. untuk konsentrasinya berat banget. Berat banget. Berat banget dan kadang dia makanya kita kasih warnanya yang menarik sehingga dia bisa lebih memfokuskan dengan warna. Misalkan masukkan yang warna ini dulu, orange dulu semua. Oh, jadi jangan bentuk dulu, tapi warna dulu fokusnya. Intinya bagaimana kreativitas kita supaya si anak tidak cepat bosan dan marah. Gitu. Makanya itu di situ ada afektifnya supaya dia emosinya stabil, tidak marah gitu kan. Koordinasi mata dan tangan itu ya ini nggak gampang nih Bu memasukkan lubang ke sini. Dia harus beneran konsentrasi antara mata dan tangan dia ini. Oke, kalau yang memori. Memori. Nah, sesi ini kan kecerdasannya adalah selain fisik adalah kecerdasan memori. Ya. Oke ya Bu ya, kita bisa lihat nih, kita acak-acak. Intinya sih lebih kepada orang tua pun harus kreatif lah. Makanya saya kenapa membuat mainan edukasi ini, ada satu yang membuat saya terinspirasi dan senang ya, bahagia lah melihat anak-anak itu. Jadi ketika saya pameran Bu ya, sedang pameran di kan saya seringnya pameran di Islamic Book Fair, terus di Balai Sidang tuh sering banget saya pameran. Nah ketika mereka melihat mainan saya, dia dengan bahagianya mata berbinar tuh dia lihat begini, ih ini kayak mainanku waktu kecil gitu. Dia bahagia banget kelihatan dari wajahnya. Padahal yang saya tahu kebahagiaan itu adalah karena dia didampingi orang tua. Gitu. Salah satu kita tuh sangat mengingat terus ketika kita berdekatan, bonding dengan orang tua kita.
dan saya tuh selalu akan pasti nangis kalau udah inget orang tua saya ya ketika karena kan orang tua kita dari zaman dulu juga sibuk banget sibuk banget hari-harinya kan jarang ya bersama kita. Jadi ketika kita menikmati dia ada bersama kita tuh kayaknya ada perasaan tertentu lah yang membuat kita bahagia. Nah itu salah satunya itu. Jadi ini adalah bagaimana memancing orang tua kreatif gitu. Orang tua kita kreatif terhadap mainan ini. Tadi contoh yang dibilang memori. Ayo cari, kita masukkan yang bentuknya lingkaran gitu. Dia mengingat kan mana yang bentuknya lingkaran gitu. Cari sama dia, dilihat, cari semua gitu dan melatih konsentrasi dan detailnya juga. Cari, kumpulin. Sensing itu detail juga. Gitu. Jadi terus begitu Bu, memori dia mana cari, karena ada anak-anak tertentu yang mungkin ingatannya nggak mudah ya mengingat mana yang disebut segitiga, mana yang disebut lingkaran, mana yang disebut segi empat sisi gitu. Jadi mengingat mana yang lingkaran, yang mana aja yang lingkaran, nanti dia tinggal memisahkan gitu ya. Oke. Kalau ini Bu, sensing salah satu tuh kan kecerdasan genetiknya tadi mengurutkan. Mengurutkan itu yang mana nih? Semuanya bisa Bu, jadi urutkan dari mulai yang paling besar semuanya. Mengurutkan mulai dari yang paling besar. Misalkan lingkaran semua yang paling besar. Ini yang paling besar diurutkan. Ini yang paling besar. Sobat Spinner luar biasa ya. Dari satu mainan untuk sensing bisa nih ya mengurutkan dapet. Ya, koordinasi mata dan tangan, oke. Memori, oke. Luar biasa. Hal-hal yang bersifat sangat detail. Kalau melatih yang sangat detail itu apa ya Bu kira-kira mainannya? Untuk hal-hal yang berhubungan dengan ukuran sih menurut saya itu nggak mudah ya Bu ya. Emang harus ada latihannya nih kayak ini. Contohnya kayak gini mungkin saya sendiri juga lupa nih bagaimana memasang kembali ke sini. Ibu mau coba? Menurut saya juga ibu belum tentu bisa. Ini untuk umur berapa? Ini mungkin kalau untuk orang sensing cepat kali karena dia melihat dengan detailnya. Nah tadi sensing ini bekerja berdasarkan contoh. Dia melihat contoh dan dia akan sangat cepat banget. Oke, berarti ini beneran kreativitas untuk bisa masuk semuanya ya Bu? Iya. Masya Allah. Saya juga nggak telaten. Asli nggak Ini masuk. thinking ini, mainannya anak thinking. Kalau anak thinking wah udah ini banget. cepet ini thinking itu ini juga sih karena ini spatial creation. Oke, sementara yang sensingnya sudah cukup tereksplor. Yang kedua sekarang untuk belahan neokortek kiri yaitu kecerdasan logika, kecerdasan analisa, menstrukturkan, ya. Itu kira-kira permainan edukatif yang dimiliki oleh Haula Toys ada apa aja nih? Ini kalau yang udah berhubungan logika dia lebih banyak bermain tentang calistung kayak gitu-gitu ya, Yes, yang betul. logika. Karena mainan edukasi itu juga sebagai jalan keluar buat anak-anak PAUD yang pro kontra mau dikasih calistung boleh apa enggak gitu kan. Nah kesimpulan akhirnya adalah silahkan selama tidak membebani si anak, karena dengan permainan edukasi gitu, contohnya kayak calistung kayak begini. Nah ini termasuknya calistung nih, belajar sambil mengurutkan angka, jadi udah dikasih angka-angka. Ini dapat juga nih sensing nih mengurutkannya dapat. Jadi ya ini kayak begini Bu, bermain yang udah berpikir logika, misalkan kita bisa berikan soal-soal ya, memberikan soal-soal ke anak-anak. Misalkan satu ya yang mana gitu kan. Nah itu seperti itu, tapi ini sebenarnya belajar jam. Jadi membuat mainan itu pengennya ada beberapa fungsi. Jadi biar orang tua tuh tidak merasa kok mainan itu cuma itu doang sih fungsinya gitu. Jadi ibu mengusahakan dari satu mainan itu memang ada beberapa fungsi agar orang tua merasa aku udah beli segini, kok cuma dapetnya segini. Ya, gitu. nah makanya di situ yang saya bilang saya senang sekali ketika ada anak bilang wah itu kayak mainan saya waktu kecil, karena intinya mah dia bonding ke orang tua yang membuat dia bahagia. Contoh Bu, ini ya tadi saya bilang untuk mengurutkan, tapi
bisa ditambahkan dengan bolpen saja, kita bisa membuat ini anak menjadi berimajinasi sangat tinggi. Coba menurut kamu kalau ini menciplak, jadi mainannya apa? Kamu bisa menggambar apa dengan lingkaran ini? Oke, itu dapat imajinasi. Nah itu kayak gitu. Jadi semua kita berupaya bagaimana membuat mainan ini jadi banyak fungsi. Gitu, banyak fungsi banget. Jadi kalau misalkan kalau tadi yang udah dites mungkin lebih terarah ya mainannya apa-apa aja. Tapi kalau buat yang belum dites dia bisa memaksimalkan yang ada sehingga tanpa sadar kemampuan dia terasah juga gitu tanpa sadar. Gitu. Tadi itu contoh untuk analisa ya dengan Kalistung. Kalau untuk ini Bu, bagi mesin kecerdasan thinking ini, kecerdasan lainnya adalah di antara semua mesin kecerdasan, thinking itu adalah yang paling fokus. Nah, melatih fokus anak thinking itu sebaiknya berarti mainan yang mendukung apa nih? Fokus ya. Melatih fokus. Ini bisa. Kita sih banyak karena kita punya ribuan. Itu ada berapa ribu? Banyak, ribuan, tergantung permintaan, tergantung pesanan pun kita bisa. Nah, ini fokus Bu, kalau nggak fokus orang kesel pengennya dibuang. Coba Ibu coba ya. Aduh, saya nih yang jadi anak ditumpuk Bu, supaya tidak jatuh. Bu, Masya Allah, ini Ibu idenya luar biasa ini. Tidak boleh jatuh, Bu. Harus numpuk ya Bu, nggak boleh dua? Nggak boleh dua. Nggak boleh? Harus numpuk ke atas. Mas Dinar, saya kalau gagal gawat ini kedua pas pertama gagal. Udah numpuk. Tapi harus 6-6 ya kan Bu? Iya harus 6-6 ya, ini kan membangun. Iya, oke. Tinggal ditambahin. Tuh numpuk. Ini dia Ibu. Nah. Ibu konsentrasinya Iya, nggak konsentrasi saya. Fokusnya kan, fokusnya ya. Udah lumayan. Bisa nggak nih kecil ke besar Bu? Bisa aja kalau bisa ya? Asal dapat angle-nya Bu? Angle-nya. Oke. Angle-nya itu bener nggak sih Bu? Iya. Harus sama? Bisa, tergantung keseimbangan, kan ini namanya batu keseimbangan. Luar biasa ini Ibu idenya, Masya Allah. Yang paling enak emang yang dari gede ke kecil Bu, nggak mungkin kalau yang dari kecil ke gede dia udah kuat tumbuh. Oke, Sobat Sipiner, saya kayaknya nggak mau pulang kalau ini belum beres. Bisa nggak saya mengambil kesimpulan ini kita mencari bentuk yang sama Bu? Bisa yang sama, bisa yang seimbang, bisa yang lebih kecil. Nah kan? Ini saya ambil yang sama. Ya, tapi bisa. sebenarnya ada alternatif kedua yang lebih kecil. Lebih kecil berarti di atas. Iya, seimbang bisa. Cobain aja itu. Seimbang berarti apa tuh Pak? Ini kan kesini, mungkin Ibu ngambil arahnya ke sini nanti. Biar dia nggak jatuh semua di kanan. Ini Ini konsentrasi plus apa nih? harus fokus dong. Fokus Ibu. ini beneran. Bisa itu Bu. Sobat Seminar, ini di dunia training bisa kepake nih. Buat ice breaking. Kan? Masya Allah, Iya. 3 Bu, saya bisa pulang Bu dari sini. Tapi Ibu yang di sini kecil loh. Nah, kan ada itu tinggal dia. dicari. Tadi Iya, harusnya iya. coba mungkin Ibu bisa diganti kali ini Coba. gini ya. Iya, karena kalau kecil udah agak susah ya Bu. Sebentar. Yes. Oke. Ibu ambil yang ada. Ya cari situ mana? Sebentar. Sobat Seminar, teman-teman trainer, training provider, Anda mesti beli ini kayaknya ya. Ini buat teman-teman bagi buah hati kita yang ingin melatih konsentrasi. Jadi benar sebenarnya tadi Ibu bilang, nggak hanya buat anak balita, walaupun memang ini dispesifikkan untuk anak 0 sampai 10 tahunan ya Bu ya. Tapi artinya sebenarnya siapa aja kalau pengen melatih konsentrasi bisa menggunakan produk Kaula Toys ini ya Bu ya. Oke. Nah, yang berikutnya tadi thinking, sekarang adalah mesin kecerdasan intuiting. Intuiting ini adalah bagi orang-orang yang belahan otak dominan dan mengambil keputusan ada di neokortex kanan seperti ini. Di sini adalah kecerdasan konsep, spasial, dan kreativitas. Nah,
Mainannya apa aja sih Bu? Mostly memang yang paling gampang itu adalah puzzle. Nah, selain puzzle apa nih Bu? Puzzle banyak Bu. Kalau konsepnya puzzle sebenarnya bentuknya tidak harus puzzle ya, yang Oke. gampang gitu kan, tapi dikembangkan lebih luas lagi. Oke, pengembangan puzzle seperti apa? Banyak ya? Banyak. Ini balok-balok termasuk pengembangannya. Oh, balok ini termasuk pengembangan puzzle. Oke. Gitu. Jadi ini balok dia bisa berpikir bahwa ini adalah mobil. Kan mobil nih, mobil tarik untuk anak usia 2 tahun dia bisa sambil tarik mobil. Tapi ketika dia mulai menyusun, dia bebaskan saja dia menyusun. Ini juga termasuk Berdasarkan imajinasinya dia. mau nyusun jadi apa? Ya, Bebas. ketika Pokoknya dia siapin baloknya. Ketika dia ditanya, kamu bikin apa? Oh, saya mau bikin rumah. Oh iya, itu rumah gitu kan. Gitu. Nah, misalkan dia bikin begini aja udah dibilangnya rumah. Ya nggak apa-apa kita bilang rumah gitu kan. Tinggal nanti silahkan komunikasikan mau rumahnya lebih besar, mau rumahnya lebih lebar. Itu kan kognitif yang ditambahkan. Yes. Nah, Betul. ini kan berarti dari balok ya Bu, sehingga kreativitasnya dikembali kepada anak untuk dia berimajinasi. Nah, kalau saya ingat dulu Bu, karena saya kan dulu waktu kecil fokusnya puzzle yang di kotak itu, dan semakin banyak pecahannya tuh biasanya. Ya. Ini ada berarti nanti semakin pecahannya semakin banyak. Banyak ada, bahkan Oh, ada. kita punya sampai 500 balok. Oh, oke. Bisa, bahkan jadi pengembangannya banyak. Kalau untuk yang warna, untuk anak-anak yang memang masih suka dengan warna, balok-balok ini bisa sampai ratusan, 500 bahkan 1000 balok. Ini 1000 balok. Bentuknya cuma pakai warna hitam putih. Ini warna begini, warna natural. Oh, berarti ini banyak Ada. yang beli sekolah itu Iya, ya Bu ya? Power iya, kali ya Bu iya, ya? banyak. Nah, kayak tadi Sobat Seminar, Ibu Umu menyontohkan ini nih. Ini bayangin sebenarnya dari apa yang ada di rumah kita pun sebenarnya ini tinggal kreativitas orang tua ya. Dek, ini dari kayak gini bisa jadi apa ya? Ini udah membangun imajinasi anak buat mesin kecerdasan intuitif. Ini jawaban anak bisa sangat berbeda ya. Macam-macam. Biasanya dari pengalaman Ibu begini ini apa nih Bu? Biasanya mereka bilangnya itu roda mobil. ada mobil. Oke. Bahkan ada yang bisa dijadikan wajah manusia. Oh, oke. Mungkin ada yang langsung bilang donat. Karena itu kan ada lubangnya ya. Aha. Banyak Bu, jadi nanti dikembangkannya lewat diceplak, kita bahasanya menciplak di kertas, nanti anak itu akan mengembangkan dengan gambar yang dia mau. Oke, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, Sobat Seminar, yang berikutnya adalah buat mesin kecerdasan. Oh ya, salah satunya kalau intuiting itu mainan yang role play Bu. Dimainkannya bersama. Bersama-sama Ya, bermain. dimainkan bersama dengan orang tua, jadi role play. Mobilnya ada 4, masing-masing anak Jadi menjalankan ya, mobilnya. jadi bermain role play itu bermain bersama orang tua atau siapapun yang bisa dilibatkan orang lain dan bermain peran, begitu Bu. Iya, jadi karena saya tahu teorinya cuma udah lupa ya, anak udah gak kuliah. Jadi ini salah satunya bisa Bu untuk bermain beberapa anak. Karena kita menyediakan mobilnya ada 4, jadi ibaratnya kayak dia balapan ya. Oh ya, kita bermain perannya mungkin mereka lagi ada di sebuah tempat racing mungkin ya, racing terjadi balapan, lalu si bapak dan si anak bermain bersama, role play, bermain peran. Bisa ya di sini ya Bu ya? Bisa, tapi kita punya banyak sih Bu. Cuma Yang bermain peran bisa bareng sama orang tua apalagi? ada yang namanya balok bangun, benar-benar ada pohon, Oh. ada itu ada kita punya. Ada di sini ya? Iya, adanya di showroom banyak ya. Oke, itu Ini bermain- kayak misalkan gini nih, ini juga kan rumah-rumah. Oh bisa itu ya, betul Iya. betul bisa coba. Jadi bermain peran mungkin Ada antara ibu semua dan di kita, anak. iya. Kira-kira bermain peran apa nih ya? Bermain rumah-rumahan kali ya. Kalau kita kan dulu seringnya waktu kecil nih Sobat Seminar, saya ingatnya main masak-masakan sih. Masak-masakan lalu beli masakan saya, itu role play, itu sederhana banget tapi itu Iya. bagian dari permainan role play. Bagus buat intuiting karena kan intuiting itu salah satunya kecerdasan ekspresif ya. Ya dari role play ini kan melatih kecerdasan imajinasi, ekspresifnya.
Nah itu ya, itu salah satunya. Kalau itu banyak sih, kita juga ini banget. Ini kayak contoh ya. Boneka bisa untuk role play, benar-benar. Boneka juga bisa. Nah kalau ini Nah, kalau ini melatih apa nih? jadi selain dia memang buat konsep motorik halus, dia bisa role play-nya itu, ayo kita berlomba untuk memasukkan lewat jalur yang tercepat. Ini bisa, jadi masing-masing orang, ayo cepetkan ini kan, kalau misalkan dia keburu-buru dia, nggak dapet nih gitu. Oke. Konsentrasinya juga dapet. Konsentrasi banget, karena bisa jadi dia udah buru-buru, tentunya buntu jalannya. Jadi dia muter lagi, balik lagi, cari yang jalan tidak buntu. Intinya keluar dari sini ya? Keluar dari sini, ke Sini, sini. keluar dari sini, masuknya dari sini. Ini buat pensilnya. Oh, pensil. Masuk, oh, bebas ya. Ini enggak, ini kan hanya udah ada di dalamnya. Udah ada di dalamnya, jadi tinggal dia berpikir kan ini ada pensilnya ada lebih dari satu. Oh, ini kan. ada magnetnya ya? Iya. Oke. Jadi nanti dia tatonya kesini buntu, udah dia muter. Jadi akhirnya siapa duluan? Siapa duluan? Oke, ini sobat seminar, ini bagus untuk melatih kecerdasan kompetisi bagi anak thinking. Oke, tadi intuitif sudah, sensing sudah, thinking Feeling sudah. belum Bu saya. Nah, yang berikutnya adalah feeling. Feeling ini adalah Doyan sobat cerita ya? seminar adalah kecerdasan, sebenarnya dia kecerdasan perasaan atau emosi. Feeling yang akan kita latih adalah mempersiapkan kecerdasan anak untuk bersosialisasi, melatih sopan santun, serta latihan komunikasi. Nah, kalau ini biasa kembali orang tua nih yang harus bisa mengarahkan ya Bu ya, dengan berbagai macam ceritanya. Ya di awal orang tuanya, tapi habis itu untuk melatih si anak bisa iya. gantian coba Iya. Dede yang cerita gitu Bisa, ya. begitu. Nah ini otomatis saya ya tadi mengajarkan anak saya itu nggak lepas, setiap mau tidur, setiap saat pasti didongeng. Gitu ya. Iya. Jadi dengan dongeng, kalau coba ngomong doang kan nggak menarik ya, apalagi untuk bayi. Makanya dipergunakan peraga-peraga ini. Oke. Gitu. Nah, Ini ada bentuk jari, ada bentuk tangan. kalau di sini kalau permainan ini ada nggak Bu melatih empati gitu, bisa nggak ya dari permainan-mainan edukatif ini? Bisa. Melatih empati misalnya siapa dulu, aku dulu, kamu dulu, kamu dulu aja deh. Karena kalau pilih kan ngalah tuh kayak begitu tuh. Ada nggak? Biasanya kita mainnya itu dengan cerita yang dilengkapi dengan buku panduan. Oh. Gitu. Jadi buku panduannya kita buat. Yes. Gitu. Jadi permainan edukasi yang dengan buku panduan ya. Ya. Nah itu apa yang diminta, misalkan contoh yang saya sangat miris karena orang tua kita sulit sekali mengajarkan anak-anak etika ya. Betul. Karena Nah, itu dia. mainnya semuanya di gadget, di gitu kan. Nah akhirnya yang sering saya lihat anak-anak saat ini lupa terhadap 3 kata. Maaf, tolong, terima kasih. Oh, itu akhirnya permainannya memang Ada lebih kita buat tapi kasih buku panduan. kasih buku panduan ya. Gitu. Buku panduan ceritanya. Karena tadi untuk 3 kata magic word tadi ya, maaf, tolong dan terima kasih. terima kasih. Oke, jadi itu Ibu. Cuman nggak ada di sini ya. Ada di showroom Di showroom, banyak di showroom ya. Berikutnya yang terakhir adalah mesin kecerdasan insting yang dominannya dan yang menjadi pemimpin belahan otaknya adalah otak tengah. Nah, mungkin satu mainan yang itu lengkap tuh Bu, yang tadi tuh lengkap semuanya, kognitif iya, motoriknya Semuanya dapat, ada ya. afektifnya dapat. Nah, mainan mana yang kira-kira semuanya ada nih Bu? Kalau saya sih rata-rata memang semuanya, misalkan contoh ya Bu ya, kayak begini, ini pun dia kalau emosinya belum dilatih, ini tuh dia nggak mau nih Bu, nggak mau pelan-pelan, ini pokoknya gitulah, gitu. Jadi akhirnya dia nggak dapet untuk nyampe ke sini, gitu. Tapi Bisa ya kayak anak-anak masih kecil iya, gitu ya? tapi kan lama-lama dia harus tahu kalau dia menjalankan ini nih pelan-pelan gitu kan. Nah, bahkan jangan boleh nempel di sini. Nah, bagaimana cara itu melatih emosinya dia.
gitu. Ini belum yang pakai digital. Kalau yang pakai digital Oh, nanti dia bunyi ya dia? bunyi. Oh, Iya, kalau iya, pakai iya, itu iya. mekanik bunyi Iya, nanti. berarti ini masih anak 0 sampai 6 tahun ya. Kalau udah digital beneran harus itu untuk sekitar SD ya. Mekaniknya Gitu. ada. Ada mekaniknya ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau tadi yang latihan sosial tadi Bu, menolong, muncul rasa menolong, Kalau kira-kira apa mainannya Mak? kalau kita tuh seringnya punya boneka namanya boneka keluarga ya. Ada bapak, ibu, Oh. anak. Jadi Ada sebenarnya semua. role play-nya juga dapat itu. Bu. Dapat semua. Role play-nya dapat, Gitu. sosialnya dapat, di situ melatih peran tolong menolong ya. Jadi kita punya termasuk boneka, ada semua boneka tentang ibu bapak anak adik, ada boneka tentang profesi. Jadi nanti ketika dia belajar profesi kan dia juga melihat, oh ternyata Pak Polisi itu selalu berusaha mengatur jalan raya gitu kan. Nah, kalau insting ini kan selain tadi menolong, spontanitas. Insting ini adalah orang-orang atau anak-anak yang cara berpikirnya itu adalah holistik. Keseluruhan. Iya, kira-kira itu apa ya, bisa menggali holistiknya seorang insting? Kalau saya sih itu Menurut salah satunya kan problem solving ya, untuk supaya dia bisa nantinya satu saat menguasai semua masalah. Itu lebih ke intuiting sih kalau problem solving. Oh gitu. Tapi coba boleh kalau emang ada problem solving, kira-kira yang mainannya kayak apa? Bu? Kalau problem solving sih dari balok-balokan aja juga udah bisa Bu. Bagaimana dia bisa mengatasi? Coba aja contoh Ibu. Ini kan ketika Ibu nggak bisa masuk, apa masalah? Masalahnya kan cuma karena nggak bisa masuk. Betul. Tapi nanti yang Harus diselesaikan kan berarti harus dibongkar lagi Dibongkar semua. lagi. Oh, oke. Itu Jadi problem solving ya. jadi nggak bisa sekonyong-konyong dia maksa dimasukin. Apa kalau perlu dipotong kan enggak. Gitu. Jadi emang balok-balokan itu lebih ke arah dia bagaimana melatih supaya sabar menghadapi suatu tantangan dan dia bisa menyelesaikan. Oke, Sobat Seminar, rasanya udah cukup gali ya Bu ya, 5 belahan otak ini. Mudah-mudahan Sobat Seminar semua dengan keadaan pandemi seperti ini harus cerdas mengatur keuangan, memilih jenis mainan yang sesuai dengan buah hatinya. Semoga yang sudah kami berdua paparkan ke Sobat Seminar dapat bermanfaat ya Bu buat teman-teman semua yang menyaksikan di YouTube channel. Nah, yang terakhir Bu, dari Ibu sendiri gitu ya, apa sih hikmah atau insight yang Ibu rasakan, yang dapat Ibu bagikan pada parents gitu ya, selama ini kan sudah 23 tahun Ibu bergelut di dunia edukasi. Artinya pasti sudah banyak pengalaman-pengalaman yang didengar dari sebagai seorang feeling gitu ya. Seorang feeling itu kan memiliki kecerdasan tadi, empati, emosi, ya, dapat merasakan. Apa sih yang Ibu tangkap selama 23 tahun ini, rasa yang ditangkap dari parents yang bisa dibagikan kepada parents lainnya? Jadi kalau saya karena tagline Aula juga bahagiakan anak dan ceriakan masa depan, gitu ya. Jadi ibu dan bapak dan pokoknya ayah bundanya lah Ayah semua, bunda, okay. Ayah bunda semua itu ketika kecil memang kita jangan menganggap mereka tuh merepotkan kita gitu. Seakan-akan kita tuh jadi mungkin kalau bahasa pepatah Arab ada tuh ketika kecil kita yang jadi pembantunya anak-anak kita, yang kita berusaha bagaimana menyenangkan dia gitu kan. Oh, atau Tapi, begini Bu, 0 sampai 7 ya, itu ada, adalah raja. Itu bisa Ya. sama analoginya ya. Jadi intinya satu saat ketika kita beneran secara tulus dan penuh dengan kasih sayang memberikan kepada mereka, insya Allah kita usia semakin tua dan gantian mereka yang akan memberikan sayangnya ke kita gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah itu udah terbukti banget gitu. Terbukti. Jadi yang Ibu ingin simpulkan di akhir video Anak-anak kita kita ini, jadi mudah lah untuk kita berikan apa-apa yang kita inginkan. Oke. Kalau boleh saya tarik kesimpulan akhir Bu, selama 23 tahun ini Ibu Umu dapat menarik kesimpulan dari banyak hikmah ya, hikmah kesimpulan dari banyak parents adalah
intinya 0 sampai 7 anak-anak itu adalah raja. Biarlah kita yang menjadi Ya ajudannya lah, ajudannya. lah, Biar gitu. kita menjadi ajudannya. Tapi dengan bahagia kita kan, Iya, tapi dengan tulus ikhlas. tulus ikhlas dan mainan edukatif adalah salah satu tools untuk membantu kita secara maksimal. memberikan hak anak sebenarnya Ya, ya, hak ya. anak untuk mendapatkan tumbuh kembangnya bersama orang tua. Jadi ini bukan untuk Anda melepas lalu meninggalkannya ya udah biar main aja sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya ada momen di mana orang tua pun sebaiknya terlibat ya dalam waktu proses bermainnya Dan gitu itu yang ya, Bu. membahagiakan Dan anak. itu yang membahagiakan anak. Itu hikmah dari orang feeling banget tuh sebenarnya. Oke, terima kasih ibumu atas insight-insightnya bagi parents yang saat ini memiliki anak masa dalam proses tumbuh kembang. Semoga kami dapat menjadi bagian dari membantu Anda gitu ya, menemukan inspirasi, insight untuk perkembangan putra-putri Anda. Oke, sekian dari saya, Des Regar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Stevie kita kembali.